Pada video kali ini kita akan membahas tentang elips. Yang pertama yaitu pengertian dari elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut fokus atau foci atau titik api dari sebuah elips. Dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa elips didapatkan dari kerucut yang diiris dengan kemiringan tertentu. Unsur-unsur dari elips yang pertama yaitu ada F1 dan F2 disebut titik fokus. Yang kedua ada puncak elips. Puncak elips adalah titik potong elips dengan sumbu utama yang diberikan identitas min A dan A. Selanjutnya ada pusat elips, adalah titik pada sumbu utama yang terletak di tengah-tengah kedua puncak elips, diberikan 0,0. Selanjutnya ada sumbu mayor atau sumbu panjang, adalah segmen garis yang menghubungkan kedua puncak, yaitu 2A. 2A didapatkan dari min A, jarak antara min A ke 0 dan 0 ke A, yaitu 2A. Sumbu minor adalah segmen garis yang menghubungkan titik potong elips dengan sumbu Y, yaitu 2B. Direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips. Yang terakhir adalah lactus rectum, adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Elips dibedakan menjadi dua, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Jika lingkaran dipipihkan dari atas dan bawah, maka akan berbentuk elips horizontal, yaitu ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Dan jika lingkaran dipipihkan dari kanan dan kiri, akan membentuk elips vertikal, yaitu ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Bentuk persamaan umum elips akan diberikan menjadi dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu dengan pusat 0,0 dan yang kedua berpusat di P, Q. Pada gambar sisi sebelah kanan ada gambar elips vertikal 1, dia berpusat pada 0,0, dan gambar elips vertikal kedua dia berpusat pada P, Q. Sedangkan gambar sebelah kiri, gambar elips horizontal 1 berpusat pada 0,0 dan elips horizontal 2 berpusat pada P, Q. Selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan umum elips. Pada PowerPoint terdapat suatu elips dengan fokus F dan F aksen, dan juga terdapat sebarang titik pada elips tersebut yaitu titik P, sehingga berlaku PF ditambah PF aksen sama dengan suatu konstanta. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian, jika konstanta tersebut adalah 2A, maka dapat kita nyatakan PF ditambah PF aksen sama dengan 2A. Selanjutnya menggunakan rumus jarak seperti pada PowerPoint yang nantinya akan diperoleh persamaan yang kedua, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya segitiga PFF aksen dengan titik koordinat X, Y, C, 0 dan min C, 0, di mana panjang sisi F aksen F adalah 2C dan PF ditambah PF aksen adalah 2A, maka 2A lebih besar dari 2C dan A lebih besar dari C, A kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Sehingga A kuadrat min C kuadrat lebih besar dari 0, yang artinya A kuadrat min C kuadrat merupakan suatu bilangan positif. Sehingga dapat kita tuliskan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian, dari ketiga persamaan tersebut, kita dapat mensubstitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua, sehingga diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan umum untuk elips. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, elips memiliki dua macam, yaitu yang pertama elips horizontal dan elips vertikal. Untuk membedakan keduanya, yaitu elips horizontal adalah jika A lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sedangkan elips vertikal yaitu jika A lebih kecil dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang extent of ellipse. Dari persamaan umum yang kita dapatkan sebelumnya, kita tahu bahwa panjang elips memiliki batas, sehingga dapat kita ketahui X sama dengan plus minus A per B akar B kuadrat min Y kuadrat, dan Y sama dengan plus minus B per A akar A kuadrat min X kuadrat. Kemudian, dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai yang diperbolehkan adalah min B kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan B, dan min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Yang artinya Y kuadrat tidak boleh lebih dari B kuadrat dan X kuadrat tidak boleh lebih dari A kuadrat. Selain itu, dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa intersep sumbu X adalah min A dan A, dan intersep dari sumbu Y adalah min B dan B. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan koordinat puncak dan fokus elips dengan persamaan X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1, dan gambarkan sketsanya. Dari persamaan tersebut kita tahu bahwa A kuadrat sama dengan 100, maka A sama dengan akar 100 yaitu 10, dan B kuadrat yaitu 64, maka B sama dengan akar 64 yaitu 8. Karena A lebih besar dari B, maka dapat kita ketahui elips tersebut adalah elips horizontal. Kemudian berdasarkan materi sebelumnya, pada elips horizontal, koordinat puncak adalah plus minus A,0. Sehingga pada soal ini dapat kita ketahui koordinat puncaknya adalah 10,0 dan minus 10,0. Kemudian pada elips horizontal, C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, sehingga C sama dengan 6. Selanjutnya, koordinat fokus pada elips horizontal adalah plus minus C,0. Maka dapat kita ketahui bahwa koordinat fokus elips ini adalah 6,0 dan min 6,0. Dan gambar tersebut merupakan gambar elips pada persamaan ini. Fokus direktris properti atau garis direktris. Garis direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips. Pada gambar sebelah kanan, garis Y merupakan garis direktris ketika sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y. Pada gambar sebelah kiri, garis X merupakan garis direktris ketika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X. Garis direktris merupakan dasar untuk menemukan atau menentukan perbandingan jarak sembarang titik pada suatu elips. Misal perbandingan jarak dari titik P yang terletak pada elips ke titik fokus dengan jarak titik P ke garis direktris akan selalu tetap, dimanapun letak titik P-nya. Pada tabel ini diberikan persamaan garis direktris ketika elips horizontal berpusat pada 0,0, elips vertikal dengan pusat 0,0, elips horizontal dengan pusat P, dan elips vertikal dengan pusat P, Contoh soal yang akan kita bahas yaitu mencari persamaan direktris dari contoh soal 1.1. Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa nilai A sama dengan 10, B sama dengan 8, dan C sama dengan 6. Maka untuk mencari persamaan direktrisnya adalah dengan X sama dengan min A kuadrat per C dan X sama dengan A kuadrat per C. Karena pada soal 1.1 merupakan elips horizontal dengan pusat 0,0. Lalu setelah itu A dimasukkan dengan 10 dan C dimasukkan dengan 6. Didapatkan X sama dengan min 10 kuadrat per 6 dan X sama dengan 10 kuadrat per 6. Hasil akhirnya yang merupakan persamaan direktris yaitu X sama dengan min 100 per 6 dan X sama dengan 100 per 6. Oke, materi yang selanjutnya adalah elips dengan pusat di P, Q. Jika diambil garis OX dan OY sebagai sumbu-sumbu koordinat, maka persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Misal dilakukan translasi sumbu OX dan OY dengan memindahkan titik asal O ke titik
O aksen maka yang bersesuaian dengan titik O. Jika asalnya 0,0 maka X aksennya itu X min P dan Y aksennya itu sama dengan Y min Q. Dan jika disubstitusikan akan menghasilkan ketika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, persamaannya adalah dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ketika sumbu mayornya sejajar dengan sumbu Y, persamaannya adalah dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung X min P kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Kedua persamaan di atas dapat direduksi ke dalam bentuk umum persamaan elips, yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, yang mana AB-nya itu lebih dari 0, yaitu ketika A dan B-nya keduanya positif atau keduanya negatif. Jika A tidak dan A tidak boleh sama dengan B, karena jika A sama dengan B maka akan merupakan lingkaran. Jika A lebih kecil dari B maka elips horizontal, dan jika A lebih besar dari B maka elips vertikal. Bentuk umum persamaan elips juga dapat direduksi menjadi bentuk dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung Y min Q kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1, atau bentuk dalam kurung Y min Q kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau menjadi persamaan yang mirip tetapi pada ruas kanannya itu adalah bilangan 0 atau min 1. Dalam hal ini bentuk umum persamaan elips akan menggambarkan 3 kategori elips, yaitu elips real dengan sumbu sejajar dengan koordinat, atau elips titik, yaitu apabila ruas kanan bernilai 0, dan atau elips imajiner, yaitu apabila ruas kanan bernilai negatif 1. Kemudian unsur-unsur elips dengan pusat di P, Q. Yang pertama yaitu elips horizontal. Jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X maka elips tersebut horizontal. Gambarnya seperti ini. Pada gambar di atas persamaannya adalah dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu titik pusatnya di titik M dengan koordinat P, Q, titik fokusnya di F1 dan di F2 dengan koordinat yang sudah tertulis. Titik puncaknya itu di titik A, B, C, dan D dengan koordinat yang sudah ditulis. Panjang sumbu mayornya 2A, panjang sumbu minornya 2B, panjang latus rektumnya itu 2B kuadrat per A, eksentrisitasnya itu C per A, persamaan direktrisnya itu X sama dengan min A kuadrat per C ditambah P, dan X sama dengan A kuadrat per C ditambah P. Kemudian yang kedua yaitu elips vertikal. Jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, maka elips tersebut vertikal. Gambarnya seperti yang ada di sini. Pada gambar di atas, persamaannya adalah dalam kurung X min P kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu titik pusatnya itu berada di M dengan koordinat P, Q, titik fokusnya itu di F1 dan di F2 dengan koordinat yang sudah ditulis. Titik puncaknya juga di titik A, B, C, dan D dengan koordinat yang sudah ditulis. Sumbu mayornya itu 2A, panjang sumbu minornya itu 2B, panjang latus rektumnya itu 2B kuadrat per A, eksentrisitasnya itu C per A, persamaan direktrisnya itu Y sama dengan min A kuadrat per C ditambah Q, dan Y sama dengan A kuadrat min C ditambah Q. Kemudian contoh soalnya yaitu gambarlah elips yang mempunyai persamaan 4Y kuadrat ditambah 9X kuadrat dikurangi 24Y dikurangi 72X ditambah 144 sama dengan 0.
Untuk menggambar elips di atas, persamaan harus dirubah ke dalam bentuk baku, yaitu dengan melakukan manipulasi bentuk kuadrat sempurna sebagai berikut. Jadi kita kumpulkan dulu variabelnya, kemudian dikeluarkan koefisiennya, kemudian ditambah dengan 9 dan 16 agar menjadi kuadrat sempurna dan difaktorkan sehingga menghasilkan dalam kurung y-3 kuadrat per 9 ditambah dalam kurung x-4 kuadrat per 4 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir dapatlah disimpulkan bahwa elips berpusat di 4,3. A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C-nya dengan rumus Pitagoras juga sama dengan akar 5. Karena A lebih besar dari B, maka elips tersebut merupakan elips vertikal dengan titik puncak berada di 4,0 dan 4,6. Cara mencarinya seperti yang sudah tertulis. Titik puncak minor atau ujung-ujung minornya itu berada di 2,3 dan 6,3. Cara mencarinya juga sudah ditulis. Titik fokusnya berada di 4,3 min akar 5 dan 4,3 plus akar 5. Cara mencarinya juga sudah tertulis. Maka gambar elipsnya seperti ini.